Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari, adik-adik yang terkasih, kita semua masing-masing punya barang kesukaan ya. Macam-macam ya, barang kesukaan ya. Biasanya kalau bapak-bapak itu mungkin ada yang kesukaannya apa? Batu akik gitu ya. Atau mungkin suka mobil, atau mungkin suka barang-barang elektronik gitu ya. Ibu-ibu ya ada yang suka tas, baju, mungkin apalagi ya kalau ibu-ibu itu ya mungkin apa, make up begitu ya. Adik-adik ya macam-macam ya, ada yang suka mainan, ada yang suka barang-barang yang lucu-lucu begitu ya, boneka dan sebagainya. Ketika saya tadi mempersiapkan Ekaristi, sebelum berangkat saya mencari-cari di meja saya ya. Mana salib saya ya? Kok salib saya kok hilang ya? Wah, sudah ketumpuk-tumpuk kerjaan ya. Tapi ternyata ketemu, saya bawa salib. Ini barang yang saya suka ya. Nah, karena saya nggak punya mobil, nggak punya motor, jadi ya sudah sukanya salib saja ya. Nah, tapi kalau saya renung-renungkan, kita sebagai orang Katolik itu memang diberi keistimewaan bahwa kita diajar oleh Tuhan kita untuk mencintai salib ya. Enggak usah besar-besar, yang kecil aja. Ini kalau besar-besar berat bawanya ya. Yang kecil, yang ringan ya. Nah, bukan berarti salibnya ringan ya, enggak juga ya. Nah, tapi ini menjadi sesuatu yang patut kita cintai. Kenapa? Kenapa hari ini kita
merenungkan salib, ya kan? Nah, tadi katanya ini hari pemuliaan salib. Kenapa kita diajak merenungkan salib? Ada dua hal yang ingin saya renungkan bersama dengan ibu bapak, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih. Yang pertama, salib itu ada bersama-sama dengan cinta. Ya, maka tema dari Ekaristi kita ini salib, cinta yang tak bersyarat. Jadi cinta dengan salib itu hadir bersama-sama. Wah, berarti susah dong kalau kita bicara cinta dan salib. Ya. Mari kita lihat ya, Anda orang tua ya, Bapak Ibu mencintai anak-anaknya. Gampang atau susah? Saya yakin Anda harus berjuang. Bapak Ibu, Bapak mencintai Ibu, Ibu mencintai Bapak. Gampang atau susah? Saya jamin jawabannya pasti penuh tantangan. Saya setiap hari berhadapan dengan mahasiswa. Gampang atau tidak mencintai para mahasiswa? Ya, tidak mudah, banyak tantangannya ya. Mungkin Bapak, Ibu yang bekerja sebagai guru, Anda setiap hari menghadapi anak-anak. Gampang atau susah mencintai mereka, mencintai anak-anak? Pasti banyak tantangannya juga. Maka cinta itu selalu ada bersama dengan salib. Ya. Jadi kalau kita merasa sulit ya, salibnya kita pegang. Karena kita ingat bahwa Tuhan juga terus mencintai kita semua. Meskipun kita keras kepala. Ya kan? Ya mungkin Tuhan sudah ngelus dodo gitu ya. Nah, ini umat ini seperti apa nih ya? Nah, tapi Tuhan terus mencintai kita ya. Nah, maka sesulit apapun cinta yang harus kita berikan, Tuhan sudah mengingatkan, ini salib ini. Ya. Maka peringatan hari ini menjadi peringatan yang bagi saya penting dan istimewa, karena kita diingatkan ini tidak ada yang mudah dari awal ya. Ini nggak ada yang mudah dari awal. Kalau saya melihat ini, kemudian saya ingat kembali ya, apa yang menjadi tantangan-tantangan di dalam hidup kita ketika kita mencintai orang-orang di sekitar kita. Ya. Jadi cinta itu ada bersama dengan salib. Dia tidak pernah pergi. Ya, itu kelihatannya dua saudara yang sangat rukun dan akrab. Maka kalau Anda mencintai dan Anda punya banyak tantangan, saya boleh berkata Anda ikut Tuhan Yesus. Anda ikut jalan Tuhan. Maka kita mohon rahmat ya, agar kita selalu berani mencintai sesulit apapun itu. Yang kedua, tapi ingat bahwa salib itu berlanjut di dalam cerita kebangkitan. Ya, setelah Yesus disalib, wafat, yang terjadi kemudian adalah Yesus bangkit. Jadi ceritanya nggak berhenti ya, nah, bangkit. Jadi ada kelanjutannya. Maka kalau Anda mau menerima salib, maka jaminannya adalah Anda akan bangkit, atau kalau dalam bahasa sehari-hari itu saya suka mengatakan Anda akan tumbuh atau berkembang. Jadi orang yang berani menerima salib, dia akan tumbuh dan berkembang. Orang yang menghindari salib, apalagi membuang salib, ya,
dia tidak akan tumbuh dan berkembang. Bukankah memang begitu hukum alam? Ya. Kalau Anda lihat perjalanan hidup Anda, misalnya Anda dulu belajar sampai Anda jadi Jadi sarjana gitu ya. Anda kan berjuang ya kan? Anda kan berjuang keras biar bisa jadi sarjana. Atau mungkin Anda membesarkan anak Anda berjuang sampai anak Anda kemudian menjadi orang yang baik, orang yang berhasil. Ini kan selalu ada ini, salib ya kan. Enggak jalan tol gitu ya. Tidak ada hambatan ya, semua lurus, semua mulus, semua gampang gitu ya. Enggak. Orang yang mau berkembang itu harus masuk ke dalam pengalaman salib. Jadi Tuhan sudah menunjukkan pada kita kisah Paskah itu adalah kisah bahwa ya kalau kamu mau berkembang, ambil dong salibmu, peluk itu salibmu, bawa itu salibmu, maka kamu akan berkembang menjadi orang-orang yang semakin kuat, semakin mantap, semakin bahagia. Maka ibu, bapak, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, hari ini kita ingin semakin mencintai salib. Ya, kalau belum punya salib ya nanti cari salib, beli salib ya biar semakin dekat dengan salib ya kan. Nah, tapi kalau sudah punya ya dibersihkan ya. Mungkin salibnya berdebu ya. Nah, sehingga kita semakin dekat dengan Tuhan, kita semakin bersemangat mencintai dan memberikan yang baik untuk orang-orang di sekitar kita. Amin.